Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Ibu Natali Taliflova, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Advance, yang kami hormati, serta kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai pasal 221 yang mencakup beberapa poin pertama. Yang pertama itu ada transaksi dalam mata uang asing. Yang kedua, penjabaran mata uang dalam laporan keuangan. Yang ketiga ini pengakuan selisih kurs, dan yang keempat ini perubahan mata uang fungsional perusahaan. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Salma Putri Fitriani, dengan NIM 772. Saya Intan Sapitri dengan NIM belakang 48. Saya Salsabila dengan belakang NIM 054. Saya Nur Amalia Putri dengan NIM belakang 98. Saya Nera Septiani dengan NIM 99. Saya Syifa Nadila dengan NIM belakang 115. Oke, jadi yang pertama apa sih itu kurs valuta asing? Jadi kurs valuta asing adalah nilai tukar antara dua mata uang. Contohnya Rp15.000 per 1 US dollar. Nilai bisa berubah tergantung faktor ekonomi, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Kurs ini penting untuk perdagangan, investasi, dan laporan keuangan internasional. Nah, tujuannya itu ada dua. Yang pertama, memberi pedoman bagaimana mencatat transaksi dan kegiatan usaha luar negeri. Kedua, menjelaskan cara menentukan kurs yang digunakan dan dampak perubahan kurs terhadap laporan keuangan. Kemudian ada ruang lingkupnya yang mencakup tiga hal, yaitu mencatat transaksi dalam mata uang asing kecuali derivatif, pelaporan hasil usaha luar negeri secara konsolidasi, dan pengonversian laporan keuangan ke mata uang pelaporan. Selanjutnya yaitu ada istilah-istilah dalam pasal 221. Yang pertama itu kegiatan usaha LN, merupakan anak perusahaan, entitas asosiasi, entitas dalam pengaturan bersama atau cabang dari entitas pelapor yang menjalankan kegiatan usahanya di negara lain atau menggunakan mata uang yang berbeda dengan negara atau mata uang yang digunakan oleh entitas pelapor. Yang kedua itu ada mata uang penyajian. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga yaitu nilai wajar. Nilai wajar adalah harga estimasi yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur nilai suatu aset ataupun liabilitas berdasarkan kondisi pasar saat ini. Yang keempat yaitu ada selisih kurs. Selisih kurs ini merupakan selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah nilai tertentu dari suatu mata uang lain pada kurs yang berbeda. Yang kelima yaitu valuta asing, merupakan mata uang selain mata uang fungsional. Dan yang terakhir yaitu kurs. Kurs ini merupakan rasio pertukaran untuk dua mata uang asing yang berbeda. Oke, selanjutnya adalah mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional itu adalah mata uang utama yang digunakan entitas dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk untuk menyusun laporan keuangan. Nah, menurut PSAK, ini mata uang ini tuh ditentukan dari mata uang yang paling mempengaruhi harga jual, biaya operasional, aktivitas pendanaan, serta penerimaan dari kegiatan usahanya. Nah, jika entitas ini untuk memiliki kegiatan usaha di luar negeri, maka arus kas dari luar negeri juga akan menjadi pertimbangan seperti apakah arus tersebut mempengaruhi entitas pelapor atau digunakan untuk membayar hutang. Nah, setelah ditetapkan, maka uang fungsional itu hanya bisa dirubah jika ada perubahan kondisi yang signifikan. Nah, sedangkan investor neto dalam kegiatan usaha luar negeri ini tuh mengacu pada piutang atau utang jangka panjang yang tidak direncanakan untuk diselesaikan dan tidak termasuk piutang atau utang dagang yang biasa. Selanjutnya ada pos moneter dan juga pos non-moneter, di mana pos moneter itu ada hak atau kewajiban untuk menerima atau menyerahkan jumlah mata uang tetap atau tertentu, sedangkan non-moneter itu tidak ada hak atau kewajiban. Untuk contoh moneter itu ada imbalan kerja tunai, provisi kas, dividen kas, kontrak berbasis nilai mata uang, sedangkan untuk non-moneter ada uang muka, goodwill, aset tak berwujud, persediaan, aset tetap, dan provisi non-cash. Selanjutnya, di sini ada pengakuan awal transaksi mata uang asing, di mana transaksi mata uang asing ini adalah transaksi yang melibatkan mata uang selain mata uang fungsional, misalnya seperti pembelian, penjualan, pinjaman, atau aset maupun kewajiban dalam mata uang asing. Pencatatan awalnya itu harus dicatat dalam mata uang fungsional. Untuk penentuan jumlahnya dihitung dengan kurs spot pada tanggal transaksi, yaitu saat transaksi memenuhi kriteria pengakuan menurut SAK. Selanjutnya ada pelaporan akhir periode untuk transaksi mata uang asing, di mana pos moneter dijabarkan dengan kurs penutup, pos non-moneter biaya historis menggunakan kurs pada tanggal transaksi, sedangkan pos non-moneter nilai wajar menggunakan kurs pada tanggal penilaian nilai wajar. Jumlah tercatat ditentukan sesuai standar lain yang relevan, bisa berdasarkan perbandingan beberapa nilai. Jika ada beberapa kurs, maka menggunakan kurs yang mencerminkan penyelesaian arus kas pada tanggal pengukuran.
Oke, di sini ada perubahan mata uang fungsional. Jadi kalau suatu perusahaan mengganti mata uang fungsional, yaitu mata uang utama yang digunakan dalam kegiatan usahanya, maka perubahan ini tidak berlaku mundur. Lalu perusahaan mulai memakai mata uang yang baru secara prospektif sejak tanggal perubahan dilakukan. Penjabaran mata uang pelaporan terjadi ketika perusahaan punya mata uang fungsional tapi tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang lain. Di sini ada penjabaran dengan aturan berikut. Yang pertama, aset dan kewajiban harus dijabarkan dengan kurs pada tanggal pelaporan. Yang kedua itu ada pendapatan beban dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga itu ada selisih kurs. Jadi di sini selisih yang muncul karena penjabaran mata uang ini masuk ke dalam laporan laba rugi. Dan di sini akan masuk ke pendapatan kompresif lainnya. Berikut ini contohnya. Di sini ada kurs, jadi kurs ini selisih kurs hanya timbul pada pos moneter. Yang kedua itu setiap kali kurs berubah, nilai pos moneter dalam laporan keuangan ikut berubah. Yang terakhir itu selisih kurs dari pos moneter ini diakui dalam laporan laba rugi menurut pasal 221. Oke, selanjutnya di sini ada penggunaan mata uang pelaporan selain mata uang fungsional, yaitu yang pertama ada pelepasan penuh, yaitu selisih kurs kumulatif dipindahkan ke laba rugi. Lalu yang kedua ada pelepasan sebagai anak usaha, di mana selisih kurs proporsional dialihkan ke non-pengendali. Lalu yang ketiga ada pelepasan sebagian usaha luar negeri, di mana selisih kurs proporsional direklasifikasi ke laba rugi. Lalu selanjutnya ada pengaruh pajak seluruh selisih kurs, di mana keuntungan atau kerugian dari transaksi mata uang asing dan selisih kurs dapat berdampak pada pajak. Nah, di sini ada pengungkapan, yaitu ungkapkan dampak selisih kurs terhadap kinerja dan posisi keuangan. Lalu yang kedua ada penarikan, di mana penarikan ini belum bisa ditarik tetapi masih berlaku oleh DSAK. Lalu yang ketiga ada efektif dan transisi, di mana berlaku untuk laporan komparatif sesuai PSAK 221. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih dan sampai jumpa kembali.